Selamat pagi, siang, sore, malam, Kak Feby dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Kania Berhafni dari kelas C Teori Komunikasi dengan NIM 211041175. Di sini saya akan menjelaskan salah satu teori komunikasi yang tepatnya ini merupakan teori komunikasi lintas budaya, yaitu Conversational Constraints Theory. Pada teori ini, Conversational Constraints Theory ini menjelaskan bagaimana hambatan pembicaraan, baik budaya atau pribadi yang mempengaruhi bagaimana suatu pesan dikonstruksi atau dipahami, dan juga gaya pembicaraan seseorang untuk mencapai tujuan komunikasi tertentu. Jadi, ini tuh melihat bagaimana hambatan dua budaya yang berbeda, mereka berbicara, dan bagaimana mereka saling memahami pesan itu sendiri, bagaimana gaya mereka berbicara untuk mencapai tujuan komunikasi tertentu. Untuk teori komunikasi ini sendiri dikembangkan oleh Min Sun Kimi, yang beliau mencoba untuk menjelaskan perbedaan strategi percakapan yang dimiliki oleh masing-masing budaya dan dampak yang ditimbulkan oleh perbedaan tersebut. Jadi dari kedua budaya ini nih, bagaimana mereka saling berbicara, bagaimana mereka bisa saling memahami antar budaya di saat mereka berkomunikasi, dan apa dampak yang ditimbulkan. Mungkin kalau misalnya kita bisa contoh perbedaan yang signifikan, dan mungkin ini udah sering banget ya kita dengar, kayak orang Jawa dengan orang Batak. Mereka memiliki teknik berbicara yang berbeda, terus mungkin rasa orang Jawa yang lebih halus, lemah lembut, memahami perasaan, sedangkan orang Batak yang lebih nyablak gitu kan. Terus bagaimana nih orang-orang ini itu bisa saling memahami, apalagi mungkin orang Jawa yang melihat, wah ini kenapa saya ngomong sama orang Batak kayak dimarahin gitu loh. Dan bagaimana orang Jawa ini akhirnya memahami kalau misalnya, oh ini emang gaya dia. Gitu. Mau gimana pun, mau sesakit hati apapun, dia sebenarnya ngomong doang nih biasa. Dan dampak apa yang ditimbulkan oleh perbedaan tersebut gitu loh. Jadi kayak antara mungkin awalnya sakit hati tapi akhirnya bisa nerima karena emang kita juga lama-lama melumrahkan hal tersebut gitu loh. Oh iya, emang orang Batak ini udah biasa ngomong kayak gini, jadi mau gimana lagi gitu kan. Dan orang Batak yang mungkin lebih menurunkan nadanya dan menyesuaikan dengan orang-orang Jawa agar orang-orang Jawa ini tidak salah paham atas apa yang mereka bicarakan atau apa yang mereka utarakan atau apa yang mereka komunikasikan. Jadi pada kedua budaya ini pasti memiliki kendala percakapan pastinya. Mungkin yang kita bisa sebagai contoh di awal ya, yaitu orang Jawa dengan orang Batak. Mungkin kejelasan berbicara, karena mereka memiliki dua budaya yang berbeda dan dua bahasa yang berbeda. Biasanya nih kalau misalnya kita ngomong, itu tuh suka ada aja logat-logat yang keluar yang mungkin kita tidak dapat dipahami oleh orang yang berbeda budaya dengan kita gitu. Jadi ada miskomunikasi lah. Jadi kayak kejelasan dalam berbahasanya ini jadi agak kurang gitu loh dalam bercakap. Terus habis itu meminimalkan pengenaan, pertimbangan untuk perasaan orang lain. Ya seperti yang tadi, mungkin orang Batak yang merasa biasa saja dan orang Jawa yang ngerasa sakit hati nih ngomong sama orang Batak. Jadi kayak pertimbangan untuk perasaan orang lainnya tuh kayak gimana gitu loh. Karena emang mereka tuh sebenarnya biasa saja, sama-sama biasa saja, tapi kan karena emang cara atau gaya bahasanya yang berbeda nih, jadi kelihatannya kayak dia memarahin gue kali ya gitu kan. Jadi pertimbangan perasaan orang lainnya nih tidak bisa diukur gitu loh, karena mereka memiliki ciri khas mereka, gaya mereka, budaya mereka yang mungkin kadang bisa diterima, kadang enggak. Terus habis itu mempertaruhkan evaluasi negatif oleh penerima dan efektivitas. Kalau misalnya kita berbicara dengan orang yang beda budaya, biasanya nih suka ada apa ya, ada kurang-kurang efektifnya gitu loh. Mungkin kita pengennya lurus-lurus aja, tapi ternyata ada bahasa yang kita tidak kurang mengerti. Terus habis itu ada logat-logat yang kita kurang paham juga. Terus cara mereka berbicara yang mungkin kelihatannya kok jadi marahin saya gitu kan. Jadi apa ya, tadinya kita tuh pengen memahami secara lurus gitu loh apa yang mereka bicarakan, kita jadi kena baper juga gitu loh, kayak kok dia ngomongnya kayak gini gitu kan. Jadi efektivitasnya kurang karena ada noise lah saat perbincangan tersebut. Ini mungkin salah satu contoh dari teori conversational constraints theory ini, yaitu anggota budaya kolektivisme atau orang yang memandang dirinya saling tergantung atau independent self-construal lebih mementingkan
pembicaraan-pembicaraan yang berorientasi pada hubungan atau relasional dan perasaan orang lain. Nah, misalnya nih, orang-orang yang tinggalnya nih masih di pedesaan yang mungkin mereka nih masih kental gitu loh untuk saling bergantungnya, kerjasamanya, saling bantunya. Mereka tuh biasanya lebih mendengarkan masalah-masalah yang emang ya udah gitu loh, kayak ayo kita gotong royong gitu kan. Lebih berorientasi ke kekeluargaan daripada mereka harus kerja di kantoran yang mungkin independen, terus abis itu uh, mereka dibagi plot-plot tugas, tidak bisa saling, mungkin mereka bisa saling bantu, tapi mereka punya tugas masing-masing yang kadang uh, apa ya, saling melihat temannya atau misalnya memperhatikan orang lain ini kurang karena kita emang udah punya plot-plot atau tugas-tugas masing-masing. Itu biasanya mereka kayak aduh saya nggak ngerti, saya nggak bisa, saya biasa apa-apa bareng-bareng gitu kan, saya biasa apa-apa ya emang kita tuh harus bareng-bareng, harus kekeluargaan. Mereka tuh nggak mau gitu loh mendengarkan hal-hal seperti itu gitu loh yang terlalu individualis karena itu bukan mereka gitu. Itu maksudnya adalah contohnya gitu loh, itu adalah hambatan di saat kita berkomunikasi dengan orang-orang yang mungkin kepribadiannya berbeda, budayanya berbeda, seperti ini ya, budaya yang mungkin mereka terlalu kekeluargaan, kalau misalnya kita ajak untuk kerja di tempat-tempat yang mungkin terlihat individualis, kita punya timing kita sendiri, kita punya goals kita sendiri, mungkin itu agak susah. Itu adalah hambatannya. Kita berkomunikasi dengan orang-orang yang beda budaya, beda budaya seperti itu. Nah, maka dengan kata lain, budaya itu mempengaruhi komunikasi. Kenapa budaya mempengaruhi komunikasi? Karena semakin budayanya itu sama dengan kita tuh semakin lebih cepat paham, lebih cepat ngerti, karena kita udah biasa bertemu dengan budaya-budaya seperti itu. Tapi kalau misalnya beda budaya, kita kita apalagi kita di sana minoritas, itu adalah hambatan tersendiri buat kita. Dan ini adalah tantangan juga buat kita, bagaimana kita nih bisa apakah kita bisa untuk masuk ke budayanya, kita bisa menerima budayanya, kita bisa memahami budayanya, atau kita emang pengennya udahlah aku pertahanin budaya aku sendiri aja, udah aku gak mau ikut-ikutan, dan itu harus menjadi hambatan tersendiri karena dia nggak mau belajar budayanya, karena dia tidak mau memahami, dia pengennya paham dengan diri dia sendiri gitu loh. Sebenarnya itu berbahaya ya, karena bagaimanapun di Indonesia ini kita punya banyak suku, punya banyak budaya, kita harus bisa saling memahami. Mungkin kadang kita pengen dipahamin, tapi kita juga butuh loh memahami orang lain, memahami budaya lain, memahami pribadi lain, agar kita juga enak, dan orang lain tuh juga bisa sedikit demi sedikit menerima kita, karena kita juga terbuka dengan mereka, dengan budaya mereka. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait conversational constraints theory. Terima kasih.